orang datang, Mbak Eva, di Jakarta Utara, di pelabuhan tradisional. Kejadian mungkin 15 tahun yang lalu. Dia katakan, setelah saya selesai ngaji, dia datang. Dia nggak mau ada orang dengar. Pak Faiz, saya mau betul-betul tanya sama Bapak. Kenapa? Begini Pak, saya nggak puasa. Kaget saya. Ada orang ngaku langsung nggak puasa itu habis pengajian duhur. Gitu. Kenapa? Dia jawabnya sederhana Mbak Eva. Kalau saya puasa, yang nggak puasa jadi 5 orang. Kalau saya nggak puasa, yang 5 orang puasa. Ternyata apa? Dia hanya kuli panggul di pelabuhan tradisional yang mengangkat beban semen Mbak Eva ke kapal kayu hanya menggunakan kayu saja, bukan tangga. Saya bisa merasakan betapa beban yang berat luar biasa. Bekerja dari pagi sampai sore. Katakan dia nggak sanggup untuk itu. Tapi kalau dia bekerja, dia bisa bawa uang. Dia larang anak-anaknya, nak jangan ngojek payung. Pada masa itu ya, jangan jualan koran. Nanti kamu jualan koran kepanasan, nggak puasa. Sudah, bapak yang tanggung. Bapak kuat dia berbohong. Menyelamatkan 5 orang yang berpuasa, termasuk istrinya. Dia tidak berpuasa. Fikih itu, para pemirsa, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Menjadi mufti, menjadi guru agama, menjadi kiai, itu tidak soal hitam putih dalam agama. Tapi ada realita di masyarakat yang mungkin harus kita sikapi dengan kebijaksanaan. Maka saya dengan niru guru-guru saya, itu saya peluk orang tadi. Saya merasa hari itu ditempeleng oleh Allah. Kenapa? Di saku saya ada amplop habis ngaji itu. Saya hari itu, Mbak Eva merasa, saya jadi ustadz masuk neraka. Kok bisa ya? Saya ceramah di masjid ini bertahun-tahun. Saya tidak tahu ada jemaah yang hidupnya sulit seperti itu, sementara saya bisa pakai jas seperti ini. Hari itu saya mengatakan, ini ada kezaliman yang terjadi pada diri saya. Maka sebelum saya nasihati orang itu, saya katakan, Bapak selamatkan dulu surga saya. Kenapa bos? Saya kasih uang ini. Bapak pulang, ini uang cukup berapa hari, Bapak jangan kerja. Dia katakan, terima kasih. Itu menyelamatkan saya. Nah, soal orang itu nanti dia tidak puasa pada hari selanjutnya, itu saya serahkan kepada Allah. Kita jangan mudah Mbak Eva ya, menghakimi dan menghukumi orang. Kalau kita tidak tahu latar belakang apa yang membuat orang itu melakukan tersebut, kita tidak tahu juga peran apa yang sedang dia mainkan. Apa peran dia sedang mencari kenikmatan hidup di dunia, atau peran hanya sekedar ingin menyelamatkan nyawa anak-anaknya dengan makan. Saya cukup sering Mbak Eva tidak mau menjawab pertanyaan seperti ini. Apa hukumnya pedagang kecil yang berdagang di bulan Ramadan? Saya lebih senang Mbak Eva membahas apa hukumnya orang kaya yang hanya merasa kewajiban hidupnya itu zakat saja. Dia sudah bayar zakat, tapi ada orang seperti itu. Dia diamkan, apa nanti tidak ada pertanggungjawaban secara kolektif di hadapan Allah?